pinggiran sebuah hutan lebat yang belum tersentuh zaman, tinggal seorang pria tua bernama Pak Tamin. Pak Tamin hidup sendirian di sebuah gubuk kayu yang ia bangun sendiri. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, hanya hutan, suara alam, dan dirinya sendiri. Sudah puluhan tahun ia tinggal di sana. Banyak yang bilang ia aneh, banyak pula yang menyangka ia gila. Tapi di balik hidupnya yang sunyi, Pak Tamin menyimpan sebuah kisah yang tak banyak orang tahu. Ia adalah penjaga hutan, bukan karena gelar, bukan karena digaji pemerintah, tapi karena ia memilih untuk menjaga. Semua bermula 30 tahun lalu, saat hutan itu mulai dijarah, pepohonan ditebang, binatang diburu, dan sungai mulai tercemar. Waktu itu Pak Tamin masih muda. Ia bekerja sebagai kuli bangunan di kota, tapi satu kejadian mengubah hidupnya. Anaknya yang masih kecil jatuh sakit karena air minum yang tercemar limbah pabrik. Ia marah, kecewa, tapi lebih dari itu, ia sadar, kalau aku tidak bisa memperbaiki kota, setidaknya aku bisa menjaga hutan. Hari itu juga ia pulang ke desa, meninggalkan semua kenyamanan kota, lalu berjalan masuk ke dalam hutan, dan tak pernah benar-benar keluar. Setiap hari ia berjalan mengelilingi hutan, membersihkan sampah, menanam bibit pohon, membuat pagar bambu agar hewan liar tidak diburu, dan menulis catatan kecil tentang perubahan suhu, curah hujan, dan perilaku hewan. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang membayar. Tapi ia tetap melakukan semua itu sendiri selama puluhan tahun. Sampai akhirnya warga desa mulai memperhatikan. Sungai menjadi lebih jernih, udara lebih sejuk, hewan-hewan kembali terlihat. Tapi ketika orang-orang bertanya siapa yang berjasa, tak ada yang tahu. Pak Tamin tidak pernah menuntut penghargaan. Ia bahkan tidak mau difoto. Kita tidak perlu dikenal untuk bisa berguna, katanya suatu hari, saat seorang pemuda desa mencoba mewawancarinya. Namun waktu terus berjalan. Usia Pak Tamin semakin tua. Kakinya mulai gemetar, matanya mulai rabun, tapi semangatnya tetap utuh. Sampai pada suatu malam, ia tidak kembali ke gubuknya. Malam itu angin hutan terasa lebih dingin dari biasanya. Suara burung malam pun seperti ikut diam. Beberapa pemuda desa yang biasa mengantar makanan ke Pak Tamin mulai cemas karena ia tidak terlihat seharian. Mereka menyusuri jalur kecil menuju gubuk kayu itu. Dan di sana, di bawah pohon besar yang dulu ditanam Pak Tamin sendiri, mereka menemukannya. Pak Tamin terbaring diam, wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Di tangannya masih tergenggam buku catatan kecil yang biasa ia bawa kemana-mana. Ia telah pergi dalam sunyi, tanpa banyak suara, seperti daun yang gugur tanpa angin. Desa itu berduka. Mereka baru benar-benar menyadari bahwa hutan yang hijau, sungai yang jernih, udara yang segar adalah hasil tangan satu orang yang bekerja dalam diam, tanpa pamrih. Dan kepergian Pak Tamin meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Namun hari itu juga sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak-anak muda desa berkumpul. Mereka membuka buku catatan kecil milik Pak Tamin. Di dalamnya ada ratusan lembar tulisan tangan tentang perubahan musim, tentang hewan-hewan yang kembali, tentang pepohonan yang mulai tumbuh lagi, bahkan tentang sampah-sampah yang kadang dibuang sembarangan, dan bagaimana cara menghadapinya tanpa menyalahkan. Semua dicatat, rapi, penuh cinta, dan di halaman terakhir tertulis, "Jika aku mati nanti, jangan tangisi aku. Tangis tidak menyuburkan tanah. Jika kau ingin mengenangku, lanjutkan apa yang belum sempat ku selesaikan. Karena hutan ini adalah warisan, bukan milikku, tapi milik anak-anak kita nanti." Sejak saat itu, pemuda-pemuda desa mulai bergantian menjaga hutan. Mereka membentuk kelompok kecil, memberi nama komunitas itu Penjaga Sunyi. Mereka tidak digaji, tidak dikenal, tapi mereka mengerti satu hal, kebaikan tidak perlu disorot, cukup diteruskan. Hutan itu kini tetap hijau, sungai tetap jernih, dan setiap kali ada anak kecil bertanya siapa yang menjaga semua ini, para orang tua di desa akan menjawab, seorang kakek tua yang tidak pernah dikenal, tapi sangat kita rindukan. Dalam hidup, kita sering merasa kecil, merasa tidak cukup penting, tidak cukup kuat untuk membuat perubahan. Tapi kisah Pak Tamin mengajarkan kita bahwa satu orang, satu hati yang tulus bisa mengubah dunia. Kita tidak harus terkenal untuk berdampak. Kita tidak harus punya gelar besar untuk berguna. Kadang cukup dengan melakukan yang benar, meski tak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, yang kita tinggalkan bukan nama kita, tapi jejak kebaikan kita. Terima kasih.